Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bertemu kembali dengan saya di sini, Mulis Adiputra, dalam berita bisnis 15 Januari 2021 yang akan menyajikan laporan keuangan bank yang terupdate, teraktual dan terpercaya. Nah, untuk berita hari ini saya akan menganalisis laporan keuangan triwulan dari PT Bank Mega Syariah 2020. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai laporan keuangannya, alangkah baiknya saya menjelaskan profil singkat dan sejarah dari PT Bank Mega Syariah. Nah, awalnya PT Bank Mega Syariah dikenal sebagai PT Bank Tugu, yaitu bank umum konvensional yang didirikan pada 14 Juli 1990. Kemudian pada tahun 2021 diakuisisi oleh PT Mega Corpora dan PT Pararekan Investama. Nah, akuisisi tersebut diikuti oleh perubahan kegiatan usaha pada tanggal 27 Juli 2004 yang semula bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Pada tanggal 25 Agustus 2004, Bank Mega Syariah resmi beroperasi. Nah, sejak 16 Oktober 2018, Bank Mega Syariah ini memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Dengan status tersebut, bank dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Pada tanggal 8 April 2019, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggara ibadah haji. Nah, untuk lebih jelasnya, pemirsa bisa lihat di sebelah kiri saya, pemiliknya yaitu Siti Corpora melalui anak perusahaan PT Mega Corpora. Sedangkan kantor pusatnya yaitu berada di Menara Mega Syariah, Jalan HR Rasuna Said Setiabudi, Jakarta, Indonesia. Nah, sedangkan untuk jenisnya pemirsa bisa lihat yaitu berjenis perserian terbatas dan organisasi induknya bernama PT Mega Corpora. Nah, selanjutnya untuk visi dan misi dari PT Bank Mega Syariah ini, pemirsa juga bisa lihat di layar monitor sebelah kiri saya. Nah, untuk visinya yaitu tumbuh dan sejahtera bersama bangsa. Dan untuk misinya sendiri, yang pertama yaitu bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan. Dan yang kedua yaitu menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan bermanfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal. Nah, untuk misi yang selanjutnya yaitu senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu untuk modal dasar dari PT Bank Mega Syariah sebesar 1,2 triliun rupiah, dan sedangkan untuk modal yang disetor sebesar 847 miliar 114 juta rupiah. Selanjutnya saya akan sedikit membacakan prestasi PT Bank Syariah Mega Syariah pada tahun 2020. Nah, pemirsa bisa lihat di sebelah kiri saya, pada hari Senin tanggal 21 bulan 9 2020, PT Mega Syariah, Bank Mega Syariah menerima penghargaan dari Wali Kota Padang, Sumatera Barat atas partisipasi dalam rangka menangani COVID-19. Dan yang kedua, pada tanggal 14 bulan 9 tahun 2020, Bank Mega Syariah menerima penghargaan dana cash wakaf link sukut yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia pada acara peresmian Gerakan Wakaf Indonesia atau Gerakin secara virtual. Itulah sedikit profil singkat dari PT Bank Mega Syariah. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas lebih detail mendalam mengenai laporan keuangan triwulan dari PT Bank Mega Syariah tahun 2020. Nah,
Yang pertama yaitu kita akan bahas dari penghimpunan dana dari PT Bank Mega Syariah. Nah, pemirsa juga bisa lihat di sebelah kiri monitor saya. Nah, untuk penghimpunan dana yang pertama itu dari dana simpanan wadiah itu tahun 2020 itu sebesar 455 miliar rupiah, dengan rincian yang pertama itu dari giro sebesar 353 miliar rupiah, dan yang kedua dari tabungan sebesar 2 miliar rupiah. Nah, untuk penghimpunan dana yang kedua itu dari dana investasi non profit sharing. Nah, itu pada tahun 2020 itu mencapai 5 triliun 886 miliar rupiah, dengan rincian dari giro sebesar 334 miliar rupiah dan tabungan sebesar 679 miliar rupiah, dan dari deposito sebesar 4 triliun 872 miliar rupiah. Nah, itulah beberapa penghimpunan dana dari Bank Syariah. Nah, jika pemirsa masih bingung apa sih perbedaan penghimpunan dana di bank umum konvensional dan bank syariah. Nah, untuk di bank syariah, penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah itu menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Perbedaannya hanya terdapat pada prinsip dari bank syariah, yaitu menggunakan sistem wadiah dan mudharabah, sedangkan di bank umum konvensional itu menggunakan sistem perbungaan. Baiklah, itulah sedikit perbedaan antara laporan penghimpunan dana dari bank konvensional dan bank syariah. Nah, untuk pembahasan selanjutnya saya akan bahas mengenai pembiayaan yang disalurkan oleh PT Bank Mega Syariah. Nah, pemirsa bisa melihatnya di sebelah kiri saya, itu pembiayaan bagi hasil pada tahun 2020 itu terdapat senilai 2 triliun 190 miliar rupiah, dengan rincian dari mudharabah sebesar 217 miliar rupiah, dari musyarakah sebesar 1 triliun 973 miliar rupiah, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu pembiayaan sewa sebesar 1 miliar 913 juta rupiah, dengan rincian itu dari aset ijarah sebesar 1 miliar 913 juta rupiah. Nah, untuk pembiayaan di bank syariah itu terdapat dua pembiayaan, yaitu pembiayaan dengan salam dan yang kedua yaitu pembiayaan istisna. Nah, pembiayaan salam itu sendiri pada prinsipnya syariah dengan menggunakan akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual, dan penulisannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sedangkan pembiayaan dengan akad istisna adalah pembiayaan dana dari bank pada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan bank yang telah disepakati. Untuk perbedaannya sendiri, di dalam sistem pembiayaan bank konvensional, pihak nasabah itu sepenuhnya menanggung risiko apabila tidak dapat mengembalikan pinjaman. Sedangkan di perbankan syariah, pihak bank itu sebagai kreditur juga menanggung risiko tersebut. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai penghimpunan dana dan pembiayaan dari bank syariah. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendapatan dari PT Bank Mega Syariah tahun 2020. Nah, untuk pendapatan sendiri itu terdapat dari 3 sumber, yaitu yang pertama dari pendapatan operasional, dan yang kedua yaitu pendapatan non operasional, dan yang ketiga yaitu pendapatan operasional lainnya. Nah, untuk lebih rincinya pemirsa bisa lihat di sebelah kiri saya. Nah, untuk pendapatan operasional yang pertama itu ada pendapatan penyaluran dana. Nah, untuk
pendapatan penyaluran dana pada tahun 2020 itu mencapai 366 miliar rupiah. Nah, untuk yang valuta asing itu mencapai 1 miliar rupiah. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan non operasional. Pada tahun 2020 PT Bank Mega Syariah itu mencapai 4 miliar rupiah dan pendapatan operasional lainnya itu mencapai 73 miliar rupiah. Nah, untuk lebih rincinya pemirsa juga bisa lihat di sebelah kiri saya. Nah, pemirsa bisa lihat atau pemirsa bisa men-searchingnya di www.ojk.go.id. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai pendapatan yang diterima oleh PT Bank Mega Syariah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan sumber dan penyaluran zakat PT Bank Mega Syariah tahun 2020. Nah, pemirsa bisa lihat di sebelah kiri saya untuk format laporannya, karena pada tahun 2020 untuk transaksi zakat itu tidak ada. Nah, saya sedikit menjelaskan saja mengenai apa saja yang ada di laporan sumber dan penyaluran zakat. Yang pertama yaitu saldo awal dana zakat. Dan yang kedua itu dana zakat yang berasal dari yang pertama yaitu internal bank dan yang kedua yaitu eksternal bank. Terus yang ketiga yaitu penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat. Yang pertama yaitu oleh lembaga amil zakat dan yang kedua yaitu badan amil zakat. Terus untuk laporan yang keempat yaitu kenaikan dan atau penurunan dana zakat dan yang terakhir yaitu saldo akhir zakat. Nah, itulah sedikit penjelasan mengenai laporan sumber dan penyaluran zakat. Selanjutnya yaitu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Nah, kurang lebih untuk laporan ini sama seperti laporan sumber dan penyaluran zakat, tidak ada transaksi selama tahun 2020. Maka saya hanya akan menjelaskan sedikit format laporan keuangannya. Untuk lebih jelasnya pemirsa juga bisa melihat di sebelah kiri saya. Yang pertama itu terdiri dari saldo awal kebajikan. Yang kedua yaitu penerimaan dana kebajikan yang terdiri dari infak, sedekah, denda dan lain-lain. Terus yang ketiga yaitu penggunaan dana kebajikannya. Itu untuk apa? Yang pertama yaitu dana kewajiban produktif. Yang kedua yaitu untuk sumbangan dan yang ketiga yaitu untuk lainnya untuk kepentingan umum. Baiklah, itulah penjelasan dan analisis dari saya mengenai PT Bank Mega Syariah pada tahun 2020. Nah, untuk membaca kesimpulannya dari analisis tersebut dapat saya simpulkan pada tahun 2020 PT Bank Mega Syariah itu termasuk bank yang sehat dalam keuangannya dengan mencatat pada tahun 2020 pertumbuhan kredit mencapai 23,2% dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 29%. Bank ini mencatat 53 triliun pada Maret 2020 dibandingkan Maret 2019 senilai 43 triliun rupiah. Sementara DPK pada Maret 2020 tercatat melesat hampir 30% menjadi 76 triliun rupiah dibandingkan dengan periode pada tahun 2019. Faktor likuiditas ini menjadi keunggulan kompetitif bagi Bank Mega Syariah pada krisis ekonomi COVID-19. Di tengah situasi seperti ini, bank dengan kekuatan likuiditas berpeluang menjadi semacam cadangan oksigen bagi bank tersebut, sehingga likuiditas menjadi salah satu strategi yang dilakukan untuk menjaga dari krisis ekonomi. Tim riset CNBC Indonesia mencatat prospek Bank Mega hingga akhir tahun 2020 ketika dampak wabah corona terakumulasi. Ini jika dilihat dari sisi fundamental yakni permodalan dan likuiditas, dua hal inilah yang menentukan sebuah bank bisa bertahan atau gagal dalam situasi krisis.
Keduanya adalah parameter utama yang dipakai regulator dalam tes uji atau uji ketahanan bank lewat simulasi krisis. Hingga Maret 2020, Bank Mega mencatat permodalan masih terbukti kokoh dengan rasio kecukupan modal di level 24% atau tumbuh dari capaian Maret 2019 sebesar 23%. Ini lebih besar dari tren industri yang mencatat CAR per Februari 2020 sebesar 22%. Angka itu jauh lebih sehat jika mengacu pada standar minimal yang diatur oleh Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk bank sistematik sebesar 13,5. Bila dibanding kesehatan Bank Mega dari sisi permodalan adalah 2 kali lipat dari standar yang berlaku oleh BI dan OJK. Nah, itulah sedikit ulasan atau analisis dari saya mengenai laporan PT Bank Mega Syariah pada tahun 2020. Demikianlah untuk berita bisnis pada hari ini. Saya Mulis Adi Putra pamit undur diri dan sampai bertemu kembali di berita bisnis selanjutnya.